Om Swastiastu, alit-alit kelas Pansareng Sami, punapida terahina mangkin, dumugi, tata bece-bece, tata kenak-kenak nih. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Bu Guru Oki. Kita akan belajar bahasa Bali bersama-sama. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Baik anak-anak, pada minggu lalu Bu Guru sudah sempat memberikan anak-anak materi tentang aksara Bali, gantungan, dan gempelan. Nah, anak-anak masih ingat kan? Bu Guru ingatkan sedikit ya, bahwa aksara Bali itu jumlahnya ada berapa? Ya, betul sekali. Aksara Bali jumlahnya ada 18 atau plekutus. Dan aksara Bali juga memiliki gantungan dan gempelan. Berapa jumlah aksara Bali yang memiliki gantungan? Benar sekali, aksara Bali yang memiliki gantungan berjumlah 16. Sedangkan yang memiliki gempelan berjumlah 2 buah aksara. Aksara apa saja yang memiliki gempelan? Yaitu adalah aksara se dan aksara pe. Nah, itu semua sudah Bu Guru sempat bahas di minggu lalu. Tapi pada pagi hari ini Bu Guru akan membahas kembali lebih lengkapnya mengenai gempelan se lan pe. Nah, jadi anak-anak disimak baik-baik videonya ya. Yang pertama yaitu tentang gempelan se. Nah, jadi gempelan se ini bentuknya seperti ini ya. Ada suku dan gempelan pa. Jadi ini jadi satu disebut dengan gempelan se. Contoh penggunaan gempelan se. Nah, ada yang bisa membaca ini? Ini aksaranya apa? Ini bungsil. Nah, jadi contoh penggunaan gempelan se pada kata bungsil. Ketika ingin menulis bungsil, tulislah seperti ini dulu, tulis bu. Setelah itu tulis aksara nga, karena eng-nya berada di tengah, jangan menggunakan cece ya, tidak boleh, maka tetap menggunakan aksara nga. Nah, kalau anak-anak tidak menggunakan gempelan sa, tetapi menggunakan aksara sa biasa, maka dia akan berbunyi bunga sa. Jadi bagaimana caranya? Maka untuk menghilangkan a pada nga ini agar menjadi eng, sa-nya harus menggunakan gempelan. Tulis sa-nya, gempelan sa-nya, setelah itu tulis ulu agar berbunyi si, bungsi. Selanjutnya menggunakan la, aksara la. Nah, aksara la ini harus diikat dengan adet-adet. Supaya apa? Minggu lalu juga sudah Bu jelaskan, adet-adet fungsinya adalah untuk mengikat aksara ya, agar tidak ada huruf vokal di belakangnya. Jadi kalau la agar menjadi e. Bungsil harus diikat dengan adet-adet belakangnya ya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut pada contoh yang kedua. Ini ada yang bisa membaca. Ini adalah kata sumsum. Sumsum. Ketika menulis sumsum, tulislah su terlebih dahulu. Setelah itu aksara ma, maka dia menjadi suma. Nah, agar menjadi ma-nya ini a-nya hilang, maka sa-nya harus menggunakan gempelan. Ya, pakailah gempelan sa. Setelah itu isi suku agar dia berbunyi su, sum, su. Nah, isi lagi aksara ma dan diikat dengan adet-adet agar menjadi sum-sum. Paham ya?
Contoh yang ketiga yaitu nyeluksup. Nah, nyeluksup aksaranya dulu dibuat karena dia nyelung, bukan nyelung tetapi nyelung. Jadi satu, maka lanya menggantung di bawah dengan suku. Jadilah dia nyelung. Nyerup. Nah, anak-anak tulis aksara K. Setelah itu menggunakan gempelan sa, diisi suku lagi dan aksara K diikat dengan adek-adek. Maka dia akan menjadi nyeluksup. Ya. Nah, jadi itu gempelan sa. Selanjutnya kita lanjut pada gempelan pe. Gempelan pe berbentuk seperti ini ya. Jadi mirip dengan gempelan se tetapi tidak ada sukunya. Gempelan pe. Contohnya seperti apa? Nah, seperti penulisan pak-pak. Tulis dulu paka, setelah paka hilangkan a di belakang k dengan cara menggunakan gempelan pa. Ya, pak-pak. K yang di belakang diikat dengan adek-adek. Contoh yang kedua, saat menulis sampi. Tulis dulu sama, agar A di belakang M hilang, maka menggunakan gempelan pa. Dan diisi ulu, agar menjadi pi, sampi. Contoh yang ketiga, yaitu samplangan. Nah, sama, agar A di belakang M hilang, maka pa-nya menggunakan gempelan pa, sampa. Nah, karena sampla, maka la-nya digantung di bawah. Sampla dengan N-nya diikat dengan adek-adek. Nah, anak-anak, jadi itu dia tadi sedikit penjelasan tentang penggunaan gempelan se dan gempelan pe. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bu Guru sudah jelaskan tadi tentang gempelan se dan gempelan pe. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Apabila Bu Guru memiliki kesalahan, Guru minta maaf. Dan anak-anak harus tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah saja ya. Bu Guru tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.